Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Oktober tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat sekarang ini bulan ada di Leo, dari kemarin sudah masuk Leo. Sekarang sudah ada di 12 derajat 4 menit. Jadi dari pukul 12 kemarin sampai pukul 12 sekarang itu sekitar 12 derajat perjalanan sang bulan, dan total dari satu zodiak itu ada 30 derajat, jadi kira-kira 2,5 hari berada di satu zodiak gitu kan kalau matematikanya. Nah, hari ini kita lihat posisi bulan yang di Leo itu masih tentang kreativitas. Mudah-mudahan kerasa dari kemarin ya, kita kayak udah punya booster gitu untuk bikin sesuatu yang tadinya tuh kayaknya macet gitu ya, macet di kepala, macet di mulut, macet di pemahaman gitu ya tentang produktivitas, apapun yang membuat kita happy mengerjakan. Jadi sebelum ngomong tentang yang lain-lain, kenapa kebahagiaan itu penting dalam kreativitas? Karena kreativitas itu hanya bisa terjadi kalau kita happy. Kita bisa menjadi kreatif karena kita ditekan, ya. Ketakutan membuat kita kreatif juga, tetapi ada dampak lainnya. Dampak lainnya adalah trauma, dan itu bukan hal yang mudah disembuhkan ketika kita menyukai sesuatu dan ketakutan dalam satu waktu. Kebayangkan perkembangannya ke arah mana ya? Jadi masokisita segala macam tuh ada di situ kan, tapi kan itu bukan hal yang sehat. Jadi pastikan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang membawa kita bahagia. Produktivitas itu bisa terjadi, kreativitas maksudnya. Kreativitas itu bisa terjadi karena kita happy. Do it for your love, ya. Itu hasilnya akan jauh lebih berharga daripada kalau kita melakukannya karena ketakutan. Bukannya berharga, mungkin kalimatnya katanya nggak tepat sekali ya. Tetapi intinya adalah buat kesehatan mental kita, ya. Dan keberlangsungan itu juga penting kan, kontinuitas itu kan, terus sustainabilitas itu kan penting juga. Jadi kita harus pastikan, bukan harus ya, penting buat kita memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu dengan penuh kebahagiaan, karena rasa suka, karena cinta, karena kepengen gitu ya. Ada sesuatu yang menarik ya, menarik, kayak kita terdorong untuk mengambil, merasakan keindahan yang ada di situ, keindahan yang sebenar-benarnya indah, something gentle, something beautiful ya. Beautifulnya itu memang di mata itu subjektif ya, subjektif, tapi kita ambil beautiful yang dalam arti kata general. Pada umumnya tidak ada sakit, tidak ada hal yang aneh di sini, walaupun aneh itu juga adalah satu hal yang oke. I'm blabbering again. Nah, di sini bulan itu square dengan North Node dan South Node, juga membuat segitiga yang lain ya. Segitiga yang lain adalah dengan Merkurius dan Chiron ya. Chironnya trine dengan Merkurius itu sextile. Jadi saya sudah sempat katakan yang penting itu kan conjunction, oposisi, sextile. Sextile itu 60 derajat. Itu energinya lebih lemah dibandingkan dengan trine. Trine itu di sini contohnya antara bulan dengan Chiron ya, karena sama elemennya ya, antara zodiak api di sini, karena pada saat ini bulan berada di Leo, trine-nya dengan Chiron yang ada di Aries. Nah, oposisinya berarti Chiron dengan Merkurius. Ini sebenarnya banyak hal untuk saya ceritakan detail ya. Dan saya sebenarnya juga agak bingung ini mulai dari mana. Anyway, mungkin saya bisa mulai dari latar belakang dulu. Ketika Venus sudah semakin dekat untuk melewati matahari ya, dan saya juga pernah cerita kalau ada satu planet melampaui itu turning the point. Ya, ada sesuatu yang berubah, turning the table around, something like that. Jadi energinya itu, karena kalau kita pakai orbs itu biasanya 5 derajat ya, dan ini kan bisa juga lebih besar dari itu. Derajat itu kan kita sendiri yang menentukan. Maka memang ada sesuatu yang akan berubah besar, mendasar. Siapa yang berkuasa, siapa yang mengikuti. Dan karena
akan Venus akan melewati matahari, maka kalau saya melihat energi feminin akan mengambil alih situasi paling tidak dalam minggu depan. Saya sudah cerita kemarin, energi feminin adalah tentang manajemen, tentang pengobatan, tentang memelihara, tentang compassion, ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan itu kita benar-benar bisa menggunakan fasilitasi ini ketika kita mampu mencerap energi compassion tersebut, mencoba semaksimal mungkin untuk memperbaiki sesuatu dengan cara yang tidak dengan violence. Kecenderungannya ada karena Mars juga masih trine dengan Venus. Jadi energi feminin yang biasanya relatif lebih tidak memaksakan diri, sekarang bisa memaksakan diri. Jadi dia menggunakan dua energi ini, kan kebayang, karena ini trine kan, Mars dan Venus itu trine. Trine artinya dia bisa melebur, mengalirkan. Dia tidak sedekat conjunction itu antara matahari sama Venus, tetapi tetap energinya bisa diterima dengan harmonis. Artinya nggak ada perlawanan di sini. Jadi energi maskulin dan feminin itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, satu unit, ya. Nah, ini kan hal yang sangat positif sebagai latar belakang. Jadi kita tahu bahwa sekarang itu oposisi itu bisa diredam sementara waktu kita dalam posisi yang gencatan senjata sekarang, ya. Kalau dari penggambarannya gencatan senjata, tapi memang gencatan senjata di sini, ya, terus itu bukan gencatan senjata yang sepenuhnya dengan kerelaan hati, ya. Di sini ada square dengan Pluto. Artinya apa? Artinya keduanya melihat, ya, dua sisi yang bertentangan melihat bahwa tidak ada gunanya untuk berperang pada saat ini, tetapi masing-masing bisa menunda sampai waktunya colliding next time. So be very careful pada saat ini. Jadi di sekarang teman, mungkin kalimatnya adalah tanda petik, lawan sama dengan teman. Teman tidak sama dengan teman selamanya. Jadi tapi sementara itu terjadi, itu kan latar belakang, sementara itu terjadi, it's okay. Karena apa? Karena kita sedang fokus untuk kreativitas. Kita ingin membangun sesuatu. Katakanlah kita dengan lawan kita, dengan posisi yang satunya, itu setengah mati menahan diri untuk tidak konfrontasi. Tetapi keduanya memiliki satu tujuan yang sama. Kalau gitu kita selesaikan dulu saja perjanjian ini, something like that. Kita perlu untuk memastikan groundnya, medannya itu harus siap untuk digunakan kedua belah pihak kelak untuk membangun sesuatu. Dan ini dengan komunikasi. Kalau misalnya kita menggunakan komunikasi yang tepat, negosiasi, persuasi, apapun, advokasi, yang jago komunikasi udah tahu caranya, itu maka ini sangat dimungkinkan untuk terjadi agreement yang sangat positif buat kedua belah pihak, mencegah agar collisionnya tadi, perpaduan antara energi yang kontroversi itu menjadi diredam next time, something like that. Oke, ini adalah situasi yang sangat auspicious, ya, menguntungkan. Oke, di sini gambarnya jelas agreement di tengah, dan itu tujuan kita. Dan kita udah belajar banyak, kiri gambar lili, kita udah belajar banyak tentang melihat sesuatu dari dua sisi mata uang. Remember, duniawi, spiritual, baik hati, kompetisi, itu bukan selalu sesuatu yang dikotomi. Itu bisa menjadi satu kesatuan antara desire sama value yang lebih tinggi. Jadi itu yang kita harus lakukan, gunakan semua kemampuan kita untuk melihat dari ujung sampai ujung, A sampai Z, aspek, pertimbangkan semuanya, jangan sampai terlepas dalam membuat agreement tersebut. Karena ini akan menguntungkan dua belah pihak. Gambar clover itu kan yang menguntungkan, laki. Oke. Ini saya
Sini sebenarnya saya ngambil tadi malam tapi tidak mampu untuk meneruskan karena terlalu di awang-awang kepala saya. Ini reach for the stars, orchid. You deserve only the best and this is all you should focus your attention on. Jadi ini satu kartu yang jumping, pokoknya reach for the star. Upayakan semua semaksimal mungkin sekarang. Kalau memang konteksnya tadi adalah kesepakatan, kesepakatannya dibuat semaksimal mungkin. Ya, teliti. Merkurius sudah direct, dia juga oposisi dengan Chiron, which is ada kesempatan untuk perbaikan, tetapi juga bisa slip up. So be very careful. Surrender and release. Let go and allow God and angels to help you. Everything that you release will either be replaced by something better or will be returned to you healed. Oke. Jadi intinya kita mengupayakan semaksimal mungkin dengan semua kemampuan kita. Keterbatasan kita itu udah biasa ya, namanya juga manusia. Selalu ada yang lepas gitu ya, selalu ada yang terlewatkan. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah mengupayakan, jangan pernah lupa berdoa. Kan intinya seperti itu, kan selalu dua hal. Setiap kali kita, ini yang paling gampang contohnya adalah olahraga ya. Olahraga itu kan kita harus all out, ya semua dipaksakan sampai kadang-kadang sampai fisiknya di stretch luar biasa, tetapi tetap kembali lagi semua olahragawan paham sekali tentang apa arti kata mengupayakan semaksimal mungkin, surrender and release pada saat yang bersamaan. Jadi itu dua hal itu tidak kontroversi, tidak dikotomi, tetapi adalah satu hal. Itu adalah kemampuan yang diperoleh dari pengalaman ya. Dan ini saya ngambil pertama kali mencari kartu yang jumping, dan entah kenapa saya pilih Romance Angel, dan yang keluar ini membuat saya agak ketar-ketir juga menjelaskannya, karena penggambarannya adalah wedding, this situation involves marriage, dan ini ambil sebagai bacaan umum ya. Kalau dari romantik, karena memang kartu ini kan decknya deck romantik, ini adalah perkawinan ya, dan lihat perkawinan wajahnya. Yang perempuan happy banget melirik dengan penuh harap, yang laki-laki itu sebenarnya dia tidak fokus ke perkawinan ini sendiri, dia fokus ke tempat lain ya. Terus kemudian di sini codependency, somehow ini hubungan gak bisa dipisah karena memang sudah disatukan dalam pernikahan. Addiction are affecting your romantic love, tetapi kita lihat apa, walaupun tidak berpisah, wajahnya adalah wajah yang sedih, kekecewaan, codependency, ketergantungan terhadap sesuatu yang toksik. Dan di sini someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ada deception. So I don't know how to explain this ya. Ambil hanya jika resonate, dan kayaknya ini kartu nggak ada hubungannya sama the whole story yang di depan saya udah cerita, but somehow it's coming out. So kayaknya saya punya kewajiban untuk cerita. Mungkin ada sebagian yang resonate, tapi please ya, kalau nggak resonate leave it. Intinya kalau kita paksakan ada hubungannya dengan hari ini kan kita sedang memastikan agreement atau kesepakatan itu semaksimal mungkin. Berarti yang harus kita waspadai adalah apakah isi dari kesepakatan itu didasari oleh semaksimal mungkin untuk kebaikan kita atau ketakutan kita. Tadi saya cerita lagi tentang kreativitas yang didasarkan atas tekanan. Apakah ini didasarkan oleh ketakutan kita untuk kehilangan sesuatu sehingga kita kompromi dengan hal yang terbaik untuk kita? Berarti kita sedang menutup mata kita untuk kebaikan kita sendiri. Please don't do that ya. Sepertinya ini peringatan seperti itu. Please don't do that. Jangan lakukan sesuatu karena takut kehilangan sesuatu sehingga mengorbankan apa yang terbaik untuk kita sendiri. Itu pesannya ya, kalau kita mau ambil. Nah, tapi di sini kita lihat kerjakan, yang paling kiri, kerjakan aja apa yang harus kita lakukan. Sebelah kanan adalah kemenangan, so it's something good, no? Cuman memang di antaranya ini dua kartu ini relatif agak rumit. Lebih baik saya lihat dari belakang. Meaningful work, precision, commitment. Ini kan komitmen ya, sama dengan tadi ya, wedding itu tadi kan ada komitmen di situ. Challenge-nya adalah loss, sorrow, betrayal, necessary sacrifice. Jadi
kita udah mengupayakan tetapi something went wrong atau something goes wrong, nggak tahu itu past, present atau future, nggak tahu ya. Tapi di sini mungkin juga ketakutan kita belum terjadi, tetapi kita takut, kita merasa ada sesuatu yang salah di sini. Advice-nya adalah trying to do it all alone, martyr, busy work. Nah, ini kan advice. Kalau advice kan kita harus membentuk kalimatnya menjadi kalimat saran. Kalau kalimat saran, maka ini lakukan semua sebaik mungkin, sama dengan apa yang tadi udah disampaikan di depan. Apapun yang terjadi, kalau ini memang tentang hubungan yang kita merasa ada betrayal, tetapi kita tetap mengupayakan sebaik mungkin. Kenapa? Karena di sini ada outcome-nya di mana kita bisa mendapatkan momentum. Jadi sebenarnya hasil akhir itu nggak jadi masalah ketika kita sudah mengupayakan semua. Apapun hasilnya di belakang, karena itu kan semua hasil bukan kendali kita. Yang di dalam kendali kita kan hanya upaya, juga itu ada yang hanya di areanya kita. Kita nggak bisa memanipulasi semua yang ada di luar kita. Itu job desk-nya orang lain, kita nggak bisa utak-atik, kan? Kita job desk-nya punya kita sendiri, tanggung jawab kita sendiri, kita lakukan semaksimal mungkin. Hasil akhir adalah gabungan di antara dua upaya tersebut. Apapun hasilnya, karena itu nggak cuma kita, kan kontribusinya dari lebih dari satu pihak. Itu udah nggak jadi masalah kalau kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Kalaupun skenario terburuknya adalah tetap tidak berhasil, kita nggak punya alasan untuk menyesalinya. Kita nggak perlu lagi lihat ke masa lalu, seharusnya saya dulu begini, seharusnya saya enggak. Kan kita udah mengupayakan, saya sudah mengupayakan. Kalau ini masih memang terjadi, mungkin ini is not meant to be. Mungkin ini adalah hal yang protektif buat saya supaya tidak masuk ke situasi yang toksik lagi. Ya, seperti itu yang saya lihat. Kemudian kita tutup bacaan hari ini dari Message from Spirit. Kita ambil satu informasi. Be yourself always. Be yourself always. This is very important. Be yourself always. Then you will transform your life and touch the lives of others in ways that it will amaze and empower you and them. Jadi kita jangan takut untuk mengekspresikan diri kita apa adanya, karena hanya dengan begitu semuanya menjadi tertolong. Kalau kita menutup diri kita dari diri kita sendiri, kita nggak akan pernah berhasil. Jadi seperti gini misalnya ya, ini contoh yang paling gampang, sorry nambah waktunya. Saya orang yang senang binatang, adik saya senangannya tanaman, memang beda. Ya, jadi kayak pada suatu hari adik saya cerita dia senang tanaman yang daunnya itu kebelah-belah sendiri. Sorry ya, saya nggak ngerti namanya. Saya sering nanya, tapi walaupun dijawab saya nggak pernah ingat karena memang saya nggak di situ gitu ya. Jadi adik saya cerita, yang ini tanamannya bagus sekali karena ini lihat deh daunnya cantik banget kan, jadinya something like that, you know ya. Sorry, saya ceritanya sampai bingung karena intinya adalah adik saya bercerita semaksimal mungkin dengan excitement. Apa yang dia pelihara itu menjadi sesuatu yang sangat cantik. Bisakah saya menilai itu sebagai sangat cantik? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Gitu kan. Sementara dia cerita dengan sangat excited gitu ya, saya gitu ya. Buat saya it's just plant gitu ya. Yang kebayang di saya yang namanya tanaman itu ya bunga, karena saya taunya bunga warna-warni. Sementara dia cerita tentang daun. So kalau kita tempatkan diri kita sebagai seperti adik saya, seberapapun kita achieve, kita bahagia, kita excitement dengan kreativitas kita, kalau kita menggantungkan kepada orang lain mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah terbaik, itu nggak akan sampai, karena memang bukan mimpinya saya, memang bukan hobinya saya. Yang saya tahu tanaman ya bunga, it's still not a flower. Padahal yang dia lakukan adalah menanam semua tanaman yang memang utamanya keindahannya dari daun, bunganya bukan yang utama sih. Jadi kalau saya atau posisinya adalah adik saya tadi, saya menggantungkan kepada orang lain untuk memuji saya atas apa yang menjadi kreasi saya, membuat saya excited, ya saya nggak akan pernah berhasil. Oleh sebab itu,
Jangan gantungkan hasil akhir dari approval orang lain. Jangan. Tetapi apa yang kita ketahui, karena orang lain itu belum tentu tahu apa yang kita kerjakan. Dan dia ngomong itu bisa sangat bodoh gitu, kayak saya barusan cerita itu kan bodoh banget gitu ya. Tetapi bagaimana bisa orang bodoh seperti saya gitu ya, menjadi gantungan buat dia mengatakan apa yang dia kerjakan itu adalah semaksimal mungkin, kan nggak bisa. Ya, something like that. Ini adalah cerita harian ya, mudah-mudahan membantu. Salam hati dan cahaya.